Mass Rapid Transit atau MRT yang diimpikan petinggi DKI Jakarta sejak 60 tahun lalu kini terwujud. Presiden Joko Widodo meresmikan pengeboran jalur bawah tanah MRT sebagai bagian dari jalur Lebak Bulus Bundaran Hotel Indonesia sepanjang 15,7 km. Inilah tahap awal proyek besar MRT yang didesain untuk mengatasi sebagian problem kemacetan di Jakarta. Pemirsa, inilah Expose MRT Jakarta bersama saya, Cakri Miller. Singapura bisa jadi model jika ingin membayangkan MRT kota Jakarta di masa depan. Di negara jiran ini, Anda bisa berkeliling pakai MRT dengan cepat dan nyaman. MRT atau Mass Rapid Transit di Singapura juga terintegrasi dengan mall, hotel, dan tempat wisata. Dengan sekali membeli tiket, penumpang bisa leluasa ke berbagai tujuan. Baru sekali pakai. Jika mau sering-sering naik MRT dan layanan bus standar, tersedia Singapore Tourist Pass. Kartu isi ulang EZ-Link khusus yang memanjakan para pengguna berkeliling tanpa batas. Sehari tarifnya cuma $10 Singapura, 2 hari $16, dan 3 hari dengan tarif $20 Singapura. Setiap harinya, MRT dan LRT melayani penumpang sebanyak 2,8 juta orang. Luar biasa. MRT di Singapura terintegrasi dengan bis. Rute bis menjangkau hampir semua tempat di Singapura. Tanggal 21 September lalu, Presiden Jokowi meresmikan pengeboran koridor 1 bawah tanah. Peresmian ditandai dengan pengeboran jalur bawah tanah dari Patung Pemuda Senayan ke Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Jokowi menegaskan, proyek MRT yang digagas tahun 2013 ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta itu merupakan putusan politis. Alasannya, proyek ini mandek 26 tahun karena gubernur yang berkuasa tak berani mengambil resiko karena ini proyek rugi. Gimana pun nggak akan mungkin untung. Kalau ada subsidi berarti ada rupiah yang dikeluarkan pemerintah. Dari mana nanti uang itu? Nah, kemarin dihitung waktu jadi gubernur dari penerapan MRT. Sudah, nanti termasuk LRT itu juga ada di situ. Atau kalau enggak TOD yang bisa dikembangkan itu juga. Proyek MRT yang pengerjaan fisik dimulai 2013 membentang dari Lebak Bulus, Jakarta Selatan ke Bundaran Hotel Indonesia di Jakarta Pusat. Panjangnya 15,7 km, dilengkapi dengan 13 stasiun. 7 stasiun di jalur layang dan 6 stasiun lainnya di jalur bawah tanah. Pengeboran tahap pertama menggunakan teknologi Jepang Tunnel Boring Machine yang dinamakan Antareja. Nama ini datang dari Presiden Jokowi yang diambil dari pewayangan. Jadi ini adalah alat bor yang menggunakan teknologi yang kita sebut namanya Earth Pressure Balance (EPB), dibuat oleh Japan Tunnel System Corporation, di mana ini perusahaannya sudah cukup berpengalaman alat ini. Jadi kalau dari segi spesifikasi, diameternya itu kurang lebih 6,7 meter. Dengan total panjang sekitar 43 meter, bobotnya 323 ton. Itu sampai ujungnya, jadi dari mata bor sampai end card-nya. Jadi cara bekerjanya adalah dia akan bekerja per hari mereka bisa, alat ini bisa mengebor itu 8 meter. Jadi antara 5 sampai 6 section tunnel, karena masing-masing section tunnel itu lebarnya 1,5 meter. Dana proyek MRT berasal dari Badan Kerjasama Internasional Jepang atau JICA. Total dana untuk pembangunan jalur bawah tanah sebesar 40 miliar yen atau 4,8 triliun rupiah.
Secara keseluruhan, dana MRT dari JIKA sebesar 140 miliar yen. MRT will provide trunk, very big, movement of people, and LRT is providing the some stands, branches, and people are get into the LRT and transfer to MRT and move. That is probably it will happen in the future. Shimusu, salah satu kontraktor MRT, berpengalaman membangun deep tunnel di berbagai negara. Antara lain di Pahang, Selangor, Malaysia, Seal Tunnel Taiwan, dan Ohashi Tunnel Project in Japan. Actually, most of the station will be constructed at a higher location. Then we avoid the station construction at the lower portion, flooding area. That's why even flooding time, we can say safer. But some portion we must construct the station below portion. That portion we made some flooding protection, make like a small wall, then protect the water to come inside of the construction site. That kind of measures already implemented. Ada dua momentum penting menurut saya soal MRT ini. Satu itu adalah bahwa kita masuk ke era baru, sistem transportasi perkotaan yang berbasis pada rel. Yang ini tidak hanya soal memindah orang, tapi bagaimana mengembangkan kawasan. Yang pertama, yang kedua, ini kita bicara teknologi perkeretaapian kita yang semakin modern. Teknologi perkeretaapian, teknologi konstruksi perkeretaapian yang semakin modern. Sehingga sudah saatnya para insinyur Indonesia itu juga belajar banyak dari dua peristiwa penting ini. Sambutan hangat dari warga Jakarta juga berdatangan. Ya bagus untuk mencegah itu kemacetan supaya lancar. Supaya lancar ya mungkin ekonomi bisa lancar juga. MRT untuk jangka panjang sebagai kota metropolitan itu perlu. Semoga proyek ini berjalan dengan lancar sehingga masyarakat akan segera mungkin mempergunakannya. Negara kita bisa maju, bisa berkembang seperti negara-negara lain. Proyek MRT jalur Lebak Bulus Bundaran Hotel Indonesia yang rampung sebelum Asian Games 2018 memang baru sepanjang 15,7 km. Namun sebagai langkah awal mengatasi sebagian karut-marut kemacetan ibu kota, terobosan Jokowi bukanlah langkah kecil. Disinilah nantinya stasiun MRT bawah tanah Bundaran HI akan berdiri. Kedalamannya sekitar 10 meter di bawah Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Moda transportasi berbasis rel ini ditargetkan bisa beroperasi di tahun 2018 sebelum penyelenggaraan Asian Games. Dengan moda transportasi ini, jarak antara Lebak Bulus hingga Bundaran HI dapat ditempuh dengan waktu 30 menit.